kalau kita membantahnya, saya pikir sudah sulit itu. Saya katakan tidak ada pelanggaran, memang ada pelanggaran. Saya katakan ada pelanggaran, sebenarnya saya nggak sampai hati untuk menyatakan itu. Nah, di sini bagaimana bisa? Yaitu hasil exit poll pemilu di Melbourne, Australia, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD menang telak. Ya, di sini bahkan dari hasil yaitu pemungutan suara di Melbourne, Australia di sini, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mendapatkan 50% lebih. Bayangkan, sangat berbeda jauh sekali, yaitu dengan hasil survei terbaru. Ya, khususnya di situ adalah memenangkan yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran. Ya, semoga sajalah di sini hasil pemungutan suara di Melbourne, Australia di sini bisa mewakili lah setidaknya yaitu suara-suara di Indonesia. Ya, semoga saja. Menurut saya hasil ini ya perwakilan dari suara-suara yang ada menurut saya pada 14 Februari mendatang. Nah, hasil di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali, di mana pada hasil survei Pak Mahfud dan juga Ganjar Pranowo selalu berada di urutan buncit. Ketika ada hasil survei dirilis di situ menempatkan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD bahkan juga di posisi buncit. Tetapi di sini sungguh mengejutkan ketika hasil exit poll pemilu di Melbourne, Australia, di sini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang telak. Dari sini, sejumlah kota yang berada di luar sudah mulai melakukan pencoblosan untuk pemilu Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilu di luar negeri ini diatur Komisi Pemilihan Umum dan diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadwal pelaksanaan pemilu di luar negeri digelar dari tanggal 5 hingga 14 Februari 2024. Salah satu kota yang menggelar pemilu pada Sabtu 10 Februari adalah Melbourne. Dikutip Ayu Jakarta dari pplnmelbourne2024.id pada Sabtu 10 Februari tertulis, jangan lupa hari Sabtu 10 Februari, ayo kita nyoblos di TPS LN Melbourne. Hasil exit poll pemilu di Melbourne ini sudah diketahui seperti diunggah akun X pada 10 Februari sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Dari data yang disampaikan diperoleh DPT sebanyak 873 orang. Dari hasil tersebut yang memilih pasangan 01 sebanyak 244 atau 27,9%, kemudian yang memilih pasangan 02 sebanyak 189 suara atau 21%, dan yang memilih pasangan 03 sebanyak 440 suara atau 50,4%. Nah, padahal kalau dilihat dari 3 lembaga survei di sini, yaitu Anies, Prabowo dan Ganjar, di sini terlihatlah perolehan suara Pak Prabowo Subianto di sini 43%, naik 13 poin sejak kuartal September 2023. Dan di sini yaitu Ganjar Pranowo dengan perolehan 30%. Di sini turun 8 poin. Anies Baswedan 24%, yaitu turun 1 poin. Jadi di sini dari survei-survei yang beredar di sini bahkan juga yaitu memenangkan Pak Prabowo dan Gibran, tetapi hasil suara di Melbourne ya lumayan lah, cukup membuat pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya gembira lah. Di sini, namun di Jawa Tengah, provinsi asal Ganjar, kandidat dari PDIP itu tetap unggul dengan perolehan suara sebesar 56%, jauh di atas Prabowo 40%, dan Anies tertinggal jauh memperoleh 4%. Wow. Nah, dari sini survei The Economist. Di sini bahkan suara terendah Prabowo di kisaran 49%, sementara tertinggi 57%. Nah, di sini Anies sekitar 14%, sementara tertinggi 27%. Di sini namun suara Ganjar mencapai 23% dalam rentan tertinggi, meski di rentan terendah 16%. Wah, memang di sini cukup mengejutkan sekali hasil dari exit poll pencoblosan di Melbourne. Ganjar Mahfud 50%, Amin 28%, Prabowo Gibran 21%. Jadi di sini terlihat ya semoga sajalah besok pada hari H ya bisa benar-benar terbukti lah, yaitu suara Ganjar dan Mahfud MD bisa menangkan lah pemilu 2024. Kalau menurut saya sih dari program-programnya menurut saya ya cukup realistis sekali, yaitu sangat dipentingkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, internet gratis, 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan. Menurut saya juga keren.
dan masih banyak lagi yang lainnya, yaitu program-program yang dirancang oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah dari sini bahkan ya pada waktu lalu kan ya rame lah tentang kritikan oleh akademisi, rektor, guru besar, bahkan juga mahasiswa. Di sini bahkan juga Pak Surya Paloh mulai bersuara ya. Siapapun yang menghalangi perubahan berhak kita lawan. Wah. Nah, di sini tidak hanya itu saja. Surya Paloh kritik habis-habisan anggaran Bansos 2024 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Memang semuanya sudah bersuara di sini. Di sini kampanye DC Surya Paloh ungkit alasan Nasdem sudah lama calonkan Anies jadi presiden. Di sini kampanye akbar Deli Serdang Aba Anies bersama Pak Surya Paloh 1 Februari. Nah, di sini ada video dari Pak Surya Paloh. Kalau kita membantahnya, saya pikir sudah sulit. Saya katakan tidak ada pelanggaran, memang ada pelanggaran. Saya katakan ada pelanggaran, sebenarnya saya nggak sampai hati untuk menyatakan itu. Untuk menjaga bagaimana supaya emosi publik jangan lebih terbakar lagi. Mereka mengenal, saya bukanlah sosok yang selalu untuk membakar emosi publik agar tidak suka kepada jalannya administratif pemerintahan ini. Bagaimanapun pemerintahan ini pemerintahan yang diusung oleh Partai Nasdem. Berbeda pilihan, menurut pikiran saya sebetulnya wajar-wajar saja. Tapi kalau ada barangkali judgement dan interpretatif yang berbeda, ya saya juga bisa pahamin itu. Nah, dari sini bahkan juga masih trending topik di Twitter, yaitu JIS versus GBK trending. Menurut saya di sini tidak perlu diperbandingkan ya antara kampanye 01 dan 02. Menurut saya tidak usah dibandingkan karena dari hasil survei di situ juga sangat jauh berbeda sekali, yaitu antara 01 dan 02. Terlihat sangat perbandingannya sangat berbeda jauh. Jadi menurut saya tidak usah dibandingkan. Kalau dibandingkan menurut saya malah aneh sekali. Berarti yang 02 itu secara tidak langsung ragu, yaitu akan hasil survei yang sudah beredar, yaitu berada di posisi teratas. Bahkan juga dari hasil survei di situ 50% ke atas dan bisa diindikasikan yaitu bisa menang 1 putaran. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Besok seperti apa pada Pilpres 2024. Gunakan hak suara Anda pada 14 Februari. Jangan sampai golput, dan menurut saya jangan sampai karena uang atau karena bansos kita memilih capres tertentu. Pilihlah dari hati yang paling dalam dan pilihlah capres yang menurut Anda program-programnya cocok dengan Anda. Dan yang paling penting menurut saya ya capres yang dekat dengan rakyat, suka belusukan, karena setiap program dan kebijakannya pasti akan pro dengan masyarakat. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.